Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang alam dan manusia. Saya Teddy Mulyadi. Saya Anugrah Putra. Saya Rifki Haikal. Saya Aditya Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang alam dan manusia. Ya, terima kasih. Alam dan manusia merupakan dua komponen alam yang saling melengkapi. Di dalam semesta ini terdapat proses penciptaan, ketiadaan, dan kehancuran. Dalam Al-Quran manusia merupakan makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lainnya. Istilah manusia yaitu ada 4. Yang pertama insyan yaitu memiliki potensi seperti fitrah dan akal. Yang kedua basyar yaitu persamaan satu sama yang lain. Yang ketiga Adam yaitu merupakan keturunan Adam yang diharuskan kembali menjadi ahli surga. Yang terakhir Anas, yaitu manusia sebagai makhluk sosial apakah beriman atau kafir. Selanjutnya sifat dasar manusia. Yang pertama, halwa yaitu memiliki sifat keluh kesah, apabila diberi kegembiraan dia lupa, apabila diberi musibah dia ingkar. Yang kedua daifa, yaitu lemah secara fisik saat lawan hawa nafsu. Yang ketiga kabat, yaitu manusia memiliki kehidupan masing-masing. Yang terakhir zolim, yaitu sifat buruk manusia yang dapat menghilangkan kebaikan dan mendatangkan keburukan, bahkan bisa memutuskan tali silaturahmi. Perjalanan manusia. Manusia itu tidak hidup hanya sekali. Manusia akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amalnya dan mendapatkan ganjarannya atas yang telah ia perbuat di dunia. Alam ruh adalah fase pertama kehidupan manusia, disinilah manusia itu berasal. Di alam ini, manusia menunggu panggilan dari Allah untuk nantinya ditempatkan dalam jasad yang telah Allah sediakan. Ketika Allah akan membawa ruh ini untuk masuk ke dalam jasad manusia, Allah bertanya kepada setiap ruh dengan pertanyaan yang sama, Alastu birobikum. Apakah kalian bersaksi, bahwa akulah Tuhan kalian? Qalu, bala, syahidna. Ya Tuhanku, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Alam kandungan. Alam kandungan ini adalah proses awal sebelum lahirnya sosok manusia yang baru. Dalam proses ini sunatullah berjalan, bermula dari ovum yang dibuahi oleh sperma, kemudian janin tersebut menempel di dinding rahim, dan dalam penjelasan hadits Arba'in An-Nawawi urutan hadits yang keempat Rasulullah menjelaskan tentang tahapan manusia dalam kandungan. Manusia dalam kandungan mengalami beberapa proses, yang mana masing-masing prosesnya dilalui selama 40 hari. Pada 40 hari pertama manusia berbentuk nutfah cairan, bentuk awal dari bersatunya sperma dengan ovum. 40 hari kemudian manusia berbentuk alaqah, nutfah yang menempel dalam dinding rahim. 40 hari kemudian manusia berbentuk mudghah, bentuk awal manusia, tetapi belum memiliki nyawa. Dunia ini adalah alam pertengahan dari 5 fase kehidupan manusia, fase kehidupan yang paling menentukan kehidupan manusia setelahnya. Ini menjadi tolak ukur dan penilaian apakah manusia tersebut akan mendapatkan kebahagiaan atau justru kesengsaraan yang didapatkannya. Karena dalam fase ini Allah membebaskan manusia untuk memilih apa saja yang hendak mereka pilih dan lakukan. Allah memberikan bekal kepada manusia agar manusia tidak salah dalam memilih, bekal tersebut adalah hati dan pikiran. Alam barzah atau biasa disebut dengan alam kubur adalah alam di mana manusia ditempatkan oleh Allah setelah mereka meninggal dunia. Di alam ini manusia menunggu hadirnya hari kiamat yang akan menentukan kedudukan mereka di alam akhirat. Apakah akan menjadi penghuni surga ataukah mereka merasakan siksa di neraka? Keduanya adalah bentuk balasan dari Allah atas apa yang telah mereka perbuat di kehidupan dunia. Alam akhirat adalah pemberhentian terakhir dari perjalanan panjang kehidupan manusia. Pada alam ini manusia akan diaudit seluruh amal kebaikan dan amal keburukannya. Hasil dari timbangan inilah yang nantinya akan menentukan tempatnya di akhirat. Bagi orang Islam yang timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka mereka mendapatkan tiket langsung ke surga. Sedangkan untuk kaum muslimin yang timbangan keburukannya lebih berat dari kebaikannya, maka mereka harus menjalani fase pembersihan dosa di neraka. Dan untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah kafir, mereka tidak membutuhkan hisab, karena tempat mereka sudah pasti di neraka.
Pengertian alam menurut Al-Quran. Kata alam yang digunakan di dalam Al-Quran merujuk pada kesimpulan sejenis dari makhluk Tuhan yang berakal atau memiliki sifat yang mendekati makhluk-makhluk yang berakal. Untuk merajuk pada alam semesta atau jagat raya dalam konsep penciptaan alam semesta, Al-Quran menggunakan istilah atau tema yang berbeda-beda antara lain dengan kata hajaka, bada'a, dan fatara. Hanya saja ketiga ungkapan tersebut memberikan penjelasan yang tegas. Kesimpulannya, manusia diharapkan dapat melewati segala ujian dan hawa nafsu yang ada di dunia dan harus mengikuti pedoman Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar selamat dunia sampai akhirat. Amin. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.